Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi, Sobat Guntur FM, bertemu kembali bersama saya G2703 Tami. Dan kita, seperti yang sudah dikatakan oleh Shanti, ada di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter, Sobat Guntur FM. Tapi kali ini spesial banget, kita nggak sama dokter ya di sini ya. Tapi kita barengan sama ahli gizi Gede Eka Subiarta. Betul Kak Eka ya? Betul. Selamat pagi dulu buat Selamat Kak Eka. pagi. Dari tadi saya salah ngomong terus, selalu bilangnya dok gitu. Padahal bukan dokter ya, bukan, tapi ahli gizi ya. Iya. Kak ya, oke. Gimana nih Kak? Bentar lagi kita bakal ngebahas topik gizi saat pandemi. Pandemi, ya. Ini dulu deh. Kak, bedanya dulu kalau ahli gizi itu boleh dibilang penunjang dari kegiatan profesi dokter di rumah sakit. Okay. Ada beberapa profesi sih sebenarnya, cuma ahli gizi itu memang masih jarang. Bisa dihitung dengan tangan tadinya profesinya, dan jarang juga diketahui. Makanya kalau program kayak gini sebenarnya selain mensupport kita, juga kita ngenalin ahli gizi itu seperti apa. Apalagi terlebih pada masa pandemi ini, gimana sih ngatur makan, sementara kita dibatasi ruang geraknya. Seperti itu, Kak. Iya, benar sih, Kak ya. Jadi kayak ahli gizi pun orang-orang masih pada bingung ya. Iya, masih ahli pada gizi itu bingung. apa sih, sama-sama dokter mungkin? Jadi gitu ya. Jadi melalui Oke Dok ini, Sobat Guntur, kita juga sekaligus mengedukasi, memperkenalkan bahwa kita punya loh sebenarnya ahli gizi. Kemudian ahli gizi itu sebenarnya penting loh gitu kan. Bisa jadi salah satu penunjang kinerja dokter juga ya. Iya, betul. Kak Iya, oke Kak Eka. Tapi kalau ngomongin tentang topik kita nih, gizi saat pandemi gitu kan. Ngomongin pandeminya sendiri aja nih udah, aduh rasanya bosan banget sebenarnya Sobat Guntur FM ya. Kalau misalnya Sobat Guntur yang ngedengerin radio sekarang, mungkin rada gimana gitu rasanya ngedengerin suaranya Tami yang mestinya clear banget gitu kan. Sekarang harus tertutupi oleh masker, kemudian Kak Eka juga ditutupi oleh masker. Karena kita masih sama-sama melawan pandemi COVID-19, Sobat Guntur, semua lini gitu kan, semua kalangan, semuanya emang benar-benar lagi memerangi pandemi ini ya, Kak ya. Karena kayaknya pandemi ini tuh semakin kita lengah gitu kan, semakin padahal kayak kemarin udah sempat kan kita nggak sempat turun. Udah turun, kemudian juga kita udah mencoba untuk new normal ya, yang awalnya benar-benar masyarakat itu nggak bisa keluar, kemudian memang dihimbau untuk di rumah aja. Kemudian sedikit demi sedikit kita mulai menyelenggarakan acara, kita mulai boleh ditolerir untuk kumpul tapi dengan protokol kesehatan, kemudian dengan jumlah yang dibatasi. Sekarang memang harus kembali lagi mungkin ya, untuk dicekal lagi. Rasanya sedih ya, ya. Lumayan sedih sih. Terlebih juga kan kita yang di bidang gizi biasanya, kebetulan Natiang juga praktek di klinik sahabat, gabung juga di Yayasan Sesama. Kita sering mengadakan, sebelum pandemi ini, kita sering mengadakan kegiatan bakti sosial. Di sanalah kita nimbrung, ikut edukasi masyarakat. Nah, karena ini dah masa pandemi itu, mungkin triknya kita rubah sedikit. Nah, kalau dulu kita ngumpulin, misalnya di desa A, kita kumpulin, kita edukasi di sana langsung, boleh dibilang kita kumpulin penduduk di sana. Nah, mungkin selama masa pandemi ini, terus terang dengan program Oke Dok ini kita terbantu juga. Artinya secara kita langsung, kita juga ngasih informasi, tapi dengan trik yang beda. Jadi edukasinya kita tetap jalan. Oke. Iya, sedih ya rasanya Sobat Guntur. Tapi meskipun sedih, meskipun merasa kesal atau apapun itu perasaan kalian, sekali lagi Tami himbau untuk Sobat Guntur yang masih ada di rumah saat ini, terima kasih karena sudah stay di rumah aja. Kemudian kalau kamu misalnya memang harus pergi dari rumah gitu kan, harus keluar rumah, jangan pernah lupakan protokol kesehatan ya. Tetap gunakan masker, kemudian bawa hand sanitizer. Kalau misalnya ada air yang mengalir, silakan cuci tangan secara berkala dan jangan lupa jaga jarak aman ya. Karena itu aja sih Itu aja sebenarnya simpel. Nggak ada cara lain ya, kayak memang hanya itu saja. Caranya simpel tapi susah diterapin karena kita terbiasa dengan kumpul-kumpul ngobrol tanpa ada batas yang seperti itu, karena kita terbiasa. Sebenarnya yang susah sih sebenarnya perubahan kebiasaan sih, Kak. Bukan istilahnya metodenya, bukan. Perubahan kebiasaan ini sebenarnya yang terus terang agak susah kita
rubah atau Iya, kita geser betul, sebenarnya. betul. Apalagi orang Indonesia memang apa ya, ciri khasnya Ciri adalah khasnya bersatu kita teguh gitu kan. Jadi memang harus harus kumpul-kumpul, kumpul-kumpul. berdekatan ya. Kita terbiasa untuk tidak ada jarak di antara kita. Kemudian tiba-tiba kita harus merubah Jaga kebiasaan jarak. lama kita dengan duduk harus berjarak. Kemudian Pakai jika masker. ada, iya betul, satu acara, kemudian dibatasi, itu rasanya pasti agak berbeda, wah susah gimana ya. gitu ya. Tapi harus dilakukan. Harus dilakukan, Betul, Kak benar-benar. Eka. Oke, kita mengerucut sedikit ke topik kita pada pagi hari ini adalah gizi saat Gizi. pandemi. Nah, Kak Eka, gimana sih sebenarnya apa ya, relationnya gitu kan, hubungannya antara gizi dengan pandemi saat ini? Iya. Seperti kita ketahui, mungkin dari akhir tahun 2019 kita memang kena wabah, ada nama pandemi itu ya. Pertama sih pandemi atau COVID itu kita bisa rentan terinfeksi kalau kita tidak punya sistem kekebalan tubuh yang bagus. Terlebih mungkin misalnya kita punya penyakit penyerta yang lain, contoh mungkin diabetes atau ginjal atau apalah. Plus lagi sistem kekebalan tubuh kita tidak bagus, jadinya infeksi atau apapun gampang masuk. Apalagi masa sekarang, semua ada pembatasan dan lain-lain. Nah, hubungannya dengan gizi apa? Nah, gizi itu sebenarnya kan kita ngomongnya di gimana kita ngatur makan, gimana pola kita yang bagus, gimana gizi kita yang bagus. Karena dengan gizi yang bagus, gizi yang seimbang, otomatis kita dapat merangsang pembentukan antibodi tubuh. Artinya sistem kekebalan tubuh kita jadi lebih enak. Jadinya kalau ada infeksi atau apa, kalau antibodi kita bagus, ini susah masuk. Nah, mungkin sekarang kan sedang rame di medsos. Oh, saya minum sumber vitamin ini deh, biar kekebalan tubuh saya bagus. Nah, kalau dari pandangan kita yang notabene bidangnya di ahli gizi, sebenarnya Kak, ini bukan salah sih ya, kurang pas sebenarnya. Karena tidak ada satu makanan ataupun satu vitamin yang secara langsung dia merangsang atau membuat sistem kekebalan tubuh itu langsung kuat. Enggak. Kalau dari bidang gizi kita lihat, sistem kekebalan tubuh yang bagus terbentuk apabila asupan kita nih dan boleh dibilang asupan gizi, polanya kita bagus. Dengan pola yang seperti ini otomatis asupan kekebalan tubuh kita jadi bagus. Bukan satu zat gizi, tapi berbagai macam zat gizi. Jadinya boleh dibilang hal tadi ini kurang pas kalau menurut dari bidang gizi. Karena cenderung kita lebih menyarankan gimana polanya yang lebih bagus, gimana gizinya yang lebih bagus. Gizinya niki ya ngatur pola makan, gimana caranya kita ngerubah kebiasaan. Sebenarnya itu yang susah. Karena kita terbiasa tadi, seperti Kak bilang tadi, oh saya makannya ngerapu nih. Saya nongkrongnya di yang notabene banyak gorengan gitu misalnya. Yang fast food gitu loh. Boleh makan fast food. Istilahnya kita ada beberapa di Singaraja yang gerai fast food. Boleh, silakan. Cuma intensitasnya kita atur sedikit. Oh, dulu mungkin kumpul di sana setiap hari ya udah kita batasi mungkin sebulan 1-2 kali sih masih wajar, Kak. Cuma kadang kita melupakan yang basicnya ini. Karena sudah ada yang siap saji, tinggal telepon datang semua. Makanya ini yang menyebabkan pergeseran sedikit ke pola sama kebiasaan kita. Jadinya agak susah sebenarnya. Iya, itu yang susah sebenarnya. Oke, tapi kalau sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang gizi dan pandemi, sebenarnya gizi yang dimaksud itu apa aja sih, Kak? Gitu kan? Banyak nih orang-orang yang bilang kayak yang tadi nih, kayak Kak bilang vitamin, oh udah nih, udah tercukupi gizi saya gitu. Atau dia misalnya makannya karbohidrat dengan protein, udah nih udah tercukupi. Padahal ada beberapa kata yang beberapa kalimat yang bilang penuhi gizi seimbang kamu, ya kan? Ini sebenarnya gizi seimbang ini apa sebenarnya? Nah, gizi seimbang itu sebenarnya kita ada kombinasi. Tetap kita mainkan kombinasi. Ada makanan pokoknya, ada lauk hewaninya, ada sayur, ada buah, dan lagi satu sebenarnya yang sering sekali kita lupakan, air putih. Kombinasi 5 hal ini sebenarnya Kak membuat tubuh kita itu di dalam tuh polanya bagus. Nah,
sekarang kan ada ngetren saya nggak makan ini. Iya, betul. Saya pengen diet nih, saya nggak makan ini. Itu keliru juga sebenarnya. Yang paling bagus dengan gizi seimbang itu, kalau kita makan boleh deh, simpelnya kita biar mudah dicerna, satu piring biasalah kita makan. Oh, dalam kombinasi satu piring itu ada sumber karbonya. Nah, sumber karbo itu juga nggak mesti nasi. Jagung boleh, atau ubi atau ketela boleh. Kentang juga ya? Kentang juga boleh. Nah, itu juga sumber karbo. Itu termasuk ke bahan makanan pokok. Cuma kita bukan di Bali aja, di Indonesia terbiasa kalau belum makan nasi, belum makan. Iya, betul. Nah, kadang kan udah makan nasi, pakai mie lagi. Iya, betul. Pakai kentang goreng lagi, nah karbo semua masuk. Semua karbo. Kalau apalagi terlebih masa sekarang, kita usahakan pertama kombinasinya udah ada karbonya, dalam hal seperti tadi, ada lauknya, ada hewani itu nabatinya, nggak perlu banyak sih sebenarnya. Yang penting rutinitas. Ada sayur buahnya, ada ini, air putih. Kalau sekarang mungkin banyak, saya udah minum vitamin C, multivitamin C. Iya memang sudah minum. Tapi kalau cara minumnya yang keliru juga nggak ada gunanya, Kak. Contoh, tiap hari kita minum, tubuh kalau sudah tercukupi dia kebutuhannya udah pasti dibuang nanti. Kalau dari bidang gizi yang lebih menyarankan, oh seminggu sekali aja cukup. Tapi makannya harus bagus. Multivitaminnya entah vitamin apa, B kompleks atau apa silakan. Oh seminggu sekali cukup. Artinya memang benar-benar diserap oleh tubuh, bukan hanya tinggal makan, tinggal konsumsi aja, tapi karena udah tubuh udah kelebihan ya dibuang lagi. Ya, percuma juga ya. Percuma juga jadinya. Makanya lebih bagus dia nyarankan konsumsi makan dalam hal ini tadi, makan lauk pokok, makanan lauk hewani, sayur dan buah. Kombinasi itu menghasilkan vitamin mineral. Nah, meskipun jumlahnya sedikit yang kita makan, tapi tubuh perlu. Jadinya di dalam itu seimbang dia, Kak. Betul. Dengan pola kita yang seimbang, otomatis antibodi atau boleh dibilang tentaranya kita kerjanya bagus. Ya, gitu. Jadinya infeksinya mental semua. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang gizi saat pandemi gitu Kak Eka ya. Sebenarnya kalau Tami boleh bilang survei sedikit di lapangan gitu kan. Ada nih yang saat pandemi, saat nggak bisa keluar, mereka malah makannya itu yang benar-benar karena nggak bisa keluar mungkin stres juga di rumah ya kan. Udah deh mendadak semua jadi koki. Pada masak ini, masak itu, bikin kue ini, bikin kue itu. Itu yang pertama, tipe yang pertama. Tipe yang kedua kebalikannya nih Kak. Pandemi nih saatnya diet karena nggak bisa kemana-mana kan, otomatis tidak akan chit-chat di luar, tidak akan cheating di luar makan. Jadi di rumah aja makanannya benar-benar bisa dikontrol dengan baik gitu kan. Nah gimana nih Kak? Itu kembali kita pegang konsepnya dulu, kalau gizi seimbang itu pola kita harus teratur. Nah, hal yang pertama tadi, nggak bisa keluar nih, saya ngolah apa aja deh. Silakan sebenarnya, tapi kita kombinasinya kita mainkan. Contoh sederhana mungkin karena kita suka masak, sekarang udah kita buat sayur sup nih. Meskipun kita hobi dengan sayur sup misalnya, ya biasanya jangan pakai menu yang ini, cari menu yang lain. Menu lain ya mungkin ngolahnya jangan dijadikan sup deh, atau bikin boleh capcay atau mungkin sayur bening atau apa kayak. Ini dah fungsinya dia kita mainkan variasinya Kak. Dengan variasi main kita nangkap ini tadi vitamin mineralnya biar kita tangkap. Nah, terbalik juga dengan saya pingin diet nih. Iya, betul. Nah, kalau diet, untung nih masa pandemi saya nggak bisa keluar. Saya ngatur diet. Nah, kalau ngatur diet dengan mengurangi salah satu makanan, terus terang dari bidang gizi saya tidak recommended. Kalau diet, apalagi misalnya yang nganterin sekarang, saya pandemi, saya nggak ngapa-ngapain, timbangan ke kanan terus, nggak mau ke kiri. Gimana nih caranya? Kanan terus ini. Saya malah nyarankan, silakan Bapak atau Ibu atau Kakak silakan ngaturnya kombinasinya lengkap, tapi kita atur porsinya. Tetap polanya kalau bisa kita usahakan, kita recommended seharinya tetap 3 kali, tapi kombinasinya yang kita mainkan. Makanya
kalau penerapan dari pola kita di rumah untuk gizi seimbang itu kita memang lebih ke improve untuk menunya. Pinter-pinter kita mainkan kombinasinya, tapi asupan gizinya kita dapat. Nah, makanya perlu juga ini apa ya namanya ya? Boleh dibilang seperti ini. Kadang kan apa sih kerjanya cuma masak. Nah, sebenarnya keliru ini. Sebenarnya yang tukang masak ini yang punya peran paling besar karena dia yang ngatur menunya. Kadang kita cuma, apa sih ini cuma makanannya tempe goreng aja. Oh, udah tempe goreng, orang dia ngatur menu. Oh, sekarang yang jenis digoreng. Oh, besoknya mungkin diganti yang direbus itu loh. Artinya kan kombinasinya masuk. Karena kadang kita ini dah masih dipandang sepele untuk ngatur makan. Iya, betul. Nah, terlebih seperti ini, Kak. Kalau efek dari diet atau makanan, itu range waktunya agak lama memang. Nggak kayak minum obat. Mungkin kalau kita minum obat 1-2 jam oke lah, kelihatan. Kalau makanan, apapun pola atau kebiasaan kita tuh hampir 5-10 tahun baru kelihatan. Makanya apapun pola kita umur sekarang, mungkin rata-rata range-nya 5-10 tahun lagi deh kelihatan. Baru kelihatan. Baru kelihatan. Aduh, bahaya ya, lumayan ya. Lumayan. Jadi sekarang tuh seperti ini ya, analoginya kita makan aja dulu semua apapun yang kita suka. Nanti deh 5-10 tahun lagi efeknya ya. Itu kelihatan. Jadi sekarang kita ngerasa baik-baik aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi 5-10 tahun lagi baru kelihatan semuanya ya. Apalagi umur mungkin seumuran kita satu letengnya kepala 3 atau kepala 4. Oke lah, masih bagus kita nih, sistemnya masih bagus. Respon metabolik tubuh masih bagus. Tapi menginjak umur kepala 6 ini kelihatan. Nah, kebetulan kalau di klinik agak bergeser sekarang. Contoh sederhana misalnya diabetes. Diabetes itu kan faktor keturunan. Ya. Kita punya gen, punya resiko. Tapi sekarang yang punya gen, punya resiko bisa nggak kena. Justru yang nggak punya keturunan, nggak punya ini kena. Karena dia polanya nggak bagus. Jadinya polanya sedikit bergeser sekarang. Cuma memang resiko kalau kita punya gen, resikonya kena itu lebih besar. Cuma bisa tidak kena, tapi dengan ngatur pola. Lumayan loh sekarang. Kategorinya umur kepala 5, kepala 6 tuh banyak sekali. Yang konsolnya, penyakit penyertaannya lumayan, Kak. 2-3 item. Wow. Makanya sampai, aduh ini kok bergeser nih polanya gitu. Jadi lebih ke ini ya Kak ya, mungkin karena udah tahu nih, Bapak sama Ibu kena diabetes, jadi aku harus lebih hati-hati gitu ya. Tapi kalau yang tidak ada keturunan, jadi dia merasa, nggak ada nih, nggak ada keturunan. Jadi hantam aja. Salah juga ya sebenarnya ya. Oke, tapi dari tadi kita ngomongin tentang kombinasi, kemudian juga keseimbangan gitu kan Kak ya. Ada nggak sih Kak sebenarnya spesifiknya, kalau misalnya gizi ini disebut seimbang apabila karbohidrat misalnya 30%, kemudian protein, ada nggak sih Kak pola-pola seperti itu yang... polanya, kita kan, oke deh pakai gini aja deh biar gampang. Kadang kalau kita pakai persentase, kadang tanggapan orang tuh beda. Ya? Agak ribet. Mungkin dari porsi satu piring kita sekali makan. Nah, piring yang terbiasa kita pakai makan. Kita kasih aja huruf Y, Mbak. Kak. Kasih aja huruf Y dia. Huruf Y? Kan sepertiga jadinya nih. Iya, Y besar ya berarti. Y besar aja nih. Biar gampang. Sepertiganya kita kasih makanan pokoknya. Oke. Nasi, boleh, kentang, boleh jagung, ya. Boleh. Biar nggak pikirannya, sobat Guntur di rumah ini harus nasi gitu ya. Nasi gitu loh. Boleh pakai ubi, pakai sumber karbohidrat yang lain boleh. Sepertiganya kita pakai makanan pokok, sepertiganya kita pakai lauk. Sisa kan lagi sepertiga. Nah, lagi sepertiga kita usahakan sayur dan buah. Sayur dan buah, oke. Rata-rata nanti kombinasinya pasti seimbang. Cuma beda halnya kalau kita pingin diet. Nah, kalau kita pingin diet, huruf Y-nya diganti pakai huruf T. Pakai huruf T. Aku kayaknya harus deh ganti ini. Ganti huruf ya, pakai huruf T aja. Ini ganti huruf T berarti 4 dong. Jadinya T besar atau T kecil? T besar. Oh, T besar, oke. Tetap dia sepertiga, cuma 25% kita karbo atau makanan pokok, 25%-nya lauk.
Nah, lagi setengahnya sayur dan buah. Oke. Otomatis kan porsi sayur dan buah itu Kak 2 kali porsi ini. Iya. Lebih Nah, banyak ya. kombinasinya masuk, zat gizi seimbangnya dapat. Oke. Tapi itu dikatakan masih tetap seimbang, Kak? Masih tetap Iya, seimbang ya. masih tetap Meskipun seimbang. ada yang pakai huruf Y, ada yang pakai huruf T. Kadang kan ada beberapa orang gitu kan yang bukan hanya karena tujuan diet saja, tapi misalnya memang karena contohnya diabetes nih, jadi harus makan karbonya nggak terlalu banyak Nggak terlalu kan. banyak, iya. Nah, dia pakai T juga. Bisa nggak sih, Kak? Kalau untuk diabetes, nah itu boleh dibilang itu kan penyakit penyerta. Kalau untuk diabetes kita lihat dulu. Mungkin kalau diabetes itu kita speknya agak khusus. Karena pertama kita harus hitung dulu berapa berat badannya dia, berapa tingginya, berapa kebutuhan kilokalori misalnya. Kan karena kalau diabetes ada hitungannya, oh mungkin si A, oh dia cocoknya ke 1.700 kalori. Oh kalau si B bisa jadi dia 2.100 Ya, karena kondisinya beda. Nah, dari hitungan kalori itu baru kita transfer. Jadi 3 kali makan utama ke 3 kali snack. Nah, mungkin agak berbeda sedikit. Iya. Case Kalau by case ya berarti. artinya kalau ada penyakit penyerta, kita perlu spek yang lebih detail lagi dikit untuk penerapan pola. Nah, kembali penerapan pola ini yang susah sebenarnya bukan polanya, Kak. Kebiasaan. Kebiasaan benar. Pergeseran Perubahan dari ini kebiasaan. ke sini ini yang susah yang kita ndak bisa. Kadang ketemu kata bosan, kata aduh menunya ini aja nih. Aduh, saya jam makan tapi saya ngantuk nih keburu tidur. Nah, itu yang susah sebenarnya. Kalau polanya sih gampang sih, Kak. Oke. Karena nah, itu tadi kita sebelum pandemi kita lebih enak edukasi karena kita bisa ngumpulin dia. Contoh, orang diabetes kita kumpulin di klinik sahabat. Ya. Biasanya ada kita acaranya round table discussion. Kita kumpulin di sana, saling curhat di sana, keluar semua undang-undangnya. Oh, yang punya ginjal kita kumpulin yang ginjal. Jadinya sharing. Kalau seperti kita sekarang istilahnya live niki, kalau detailnya agak susah karena kebutuhan kalori untuk diabetes itu agak beda. Emang ya. bisa masuk sistem yang T tadi bisa, cuma agak ada sedikit penyesuaian nanti Mbak untuk polanya tadi. Oke, jadi memang lebih dikhususkan lagi. Iya, ya, lebih Kak, ya? lebih dikerucutkan lagi. Dikerucutkan lagi, betul. Memang agak susah ya Kak kalau ngomongin tentang gizi karena per orang itu pasti punya kebutuhan yang berbeda, Beda, iya. ya kan? Nah, caranya deh Kak, aku pengen tahu dong. Caranya. Di luaran sana kayaknya banyak ya aplikasi, kemudian juga artikel yang bilang kalau kita per hari itu harus makan segini kalori gitu, atau misalnya berapa kalori gitu. Atau ada yang diet, mereka itu memang harus benar-benar menghitung banget. Kalau aku ya. tipe yang nggak bisa ngitungnya deh terlalu ini, aduh ribet sekali Ribet rasanya sekali. gitu kan. Gimana sih Kak, ada nggak sih cara simple gitu biar kita tahu oh kalori yang kita butuhkan ini, oh berarti setara dengan ini deh gitu. Ada nggak sih Kak? Gini aja, yang paling simpel sebenarnya kalau kita punya meteran kain, kain yang pakai meteran baju itu loh, Iya, ukur aja lingkar perut kita. Kalau misalnya cowok lebih dari 90 cm, udah hati-hati kalau udah lampu kuning. Lebih dari 90 cm ya udah saya harus ngatur makan, harus imbangi olahraga. Kalau yang cewek ukur aja pakai itu, oh udah 80 cm aja. Kalau lebih dari situ udah harus benar-benar ngatur dietnya. Kenapa jadi tolak ukurnya perut Kak? Ada apa sih maksudnya? Oh gini nih karena perut tuh kayak gini nih, alasan tersendiri nggak sih Kak? Itu sebenarnya cara yang paling simpel, nggak perlu istilahnya keahlian khusus. Emang sih ada cara istilahnya, oh harus ngitung berat badan dulu deh, harus ngitung tinggi badan dulu deh. Baru kita konvensi tadi ketemu persentasenya sekian, baru diaplikasikan ke sistem gitu misalnya. Ada memang, cuma memang lebih detail dia. Kita paling simpel ngukurnya ini tadi. Perut Karena ya? rata-rata kita itu di sininya bagus, perut saya kok enggak kempes-kempes nih. Padahal ini udah bagus gitu loh. Perut saya besar sekali gitu loh. Apalagi mungkin yang cewek atau wanita itu kan, apalagi yang sudah berumah tangga, kan sudah punya anak, kan lingkar perut ini
jadi masalah. Iya. Belum lagi kita olahraganya Susah. iya, nggak sempat, bukan Nggak bukan sempat, iya, susah. betul, betul. Nggak sempat nih, Nggak sempat, tidak disempatkan lebih tidak tepatnya disempatkan. ya. Baik, oke. Itu nggak susah lagi. Belum makannya, kalau kena anak kecil kan kadang sisa lagi dikit nih, Ya udah makanan deh, sedikit udah, makan deh, kita udah mamanya masuk yang gitu, makan. kasihan. Nah, Iya, betul. itu yang kita tidak bisa kontrol. Memang paling kelihatan sekali di lingkar perut sih sebenarnya. Oke, jadi lingkar perut itu bisa jadi tolak ukur juga Tolak ya, salah ukur, satu tolak ukur paling simpel lah ya paling dikatakan simpel. ya. Jadi Sobat Guntur coba deh cek dulu ya, nanti habis ini Tommy beli meteran dulu ya ke sebelah ya. Jadi beli meteran dulu, kita cek dulu kalau misalnya cowok 90 ya kan ya. 90 cm, kalau misalnya lebih dari itu kamu kudu hati-hati. Kalau cewek 80 ya. 80. Eka, oke, 80. Wah, ini semakin menarik lagi pembicaraan kita Sobat Guntur, gizi saat pandemi. Tapi tidak terasa 30 menit sudah. Kita berbincang di Oke Dok. Kita akan kembali lagi nanti Sobat Guntur. Untuk Sobat Guntur yang punya pertanyaan nanti bisa ya disampaikan ke 23455. Tapi setelah jeda iklan yang akan lewat berikut ini. Kita kembalikan dulu ke rekan Shanti, silakan.